Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan mereview salah satu buku yang sangat penting buat aku teman-teman. Itu buku Richest Man in Babylon. Nah jadi kalau misalnya kita lihat ke video sebelumnya, aku kan pernah bahas nih tentang gimana sih cara aku mencapai financial freedom di usia 23. Financial freedom itu artinya kondisi di mana passive income kita udah lebih besar daripada pengeluaran kita ya teman-teman. Nah jadi di video ini ada salah satu teman kita bernama Wildan Agung yang bertanya, kasih rekomendasi buku buat pemula kak, saya punya target usia 35 tahun bisa capai financial freedom. Nah, jadi sebenarnya untuk rekomendasi buku, aku punya beberapa rekomendasi buku ya, teman-teman. Namun menurut aku ada dua buku ini yang penting banget, tapi buku ini lebih ke arah untuk menanamkan nilai-nilai investasi, teman-teman. Dimana buku ini tujuannya lebih ke arah meningkatkan kesadaran kita untuk berinvestasi, teman-teman. Nanti kalau misalnya kita udah punya basic personal finance yang bagus, basic pengelolaan keuangannya bagus, baru kita belajar secara teknis apa aja sih, gimana sih cara berinvestasi di berbagai macam instrumen gitu ya teman-teman. Nah jadi kedua buku tersebut adalah yang pertama yaitu ini Richest Man in Babylon ya teman-teman. Dan di video kali ini aku bakal bahas mengenai satu buku ini dan pesan-pesan apa aja sih yang bisa kita pelajari dari satu buku Richest Man in Babylon ini. Dan yang kedua adalah Rich Dad Poor Dad. Ini buku yang terkenal banget teman-teman. Ini adalah salah satu buku yang aku baca pertama kali teman-teman. Bahkan aku memulai semua karir investasi semuanya dimulai karena satu buku ini. Buku ini harganya cuma 70.000. Ya, di sini cuma 68.000. Waktu itu aku dibeliin sama papaku buku ini, tapi buku ini udah membantu aku mencetak sampai ratusan juta teman-teman. Bahkan aku cukup yakin di kedepannya buku ini akan membantu aku untuk mencetak miliaran juga teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum baca, aku sarankan kamu untuk baca yang ini dulu. Cuman di video kali ini aku bakal bahas yang ini ya, yaitu Richest Man in Babylon. Pesan apa aja sih yang kita bisa pelajari dari Richest Man in Babylon? Mungkin buku-buku selanjutnya nanti aku rekomendasi di video-video berikutnya teman-teman, biar nggak panjangan. Nah jadi di sini aku udah siapin presentasi ya teman-teman, pelajaran penting yang menurut aku bisa diambil dari Richest Man in Babylon. Nah jadi teman-teman, walaupun aku udah mereview buku ini di video ini, tapi bukan berarti kamu nggak perlu baca ya teman-teman. Menurut aku kamu sendiri juga perlu baca, karena mungkin yang aku review ini hanya beberapa poin penting. Tapi kalau kamu pengen mendapatkan story secara penuhnya, aku tetap rekomendasiin kamu coba baca bukunya sendiri ya teman-teman. Nah oke, jadi kita mulai. Nah jadi teman-teman, pesan moral pertama yang bisa dipelajari dari buku Richest Man in Babylon adalah pay yourself first. Harus ada proporsi uang yang diinvestasikan. Uang yang kamu dapat gak sepenuhnya milikmu, buat dia bekerja untukmu. Nah jadi teman-teman, gak dipungkiri bahwa setiap uang yang kita terima itu sebenarnya bukan sepenuhnya buat kita ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya kita udah nerima penghasilan, pasti kita ada menggunakan uang kita untuk keperluan, entah itu keperluan makan, keperluan sewa rumah, misalnya kontrakan, keperluan untuk beli baju, keperluan beli misalnya minuman, keperluan langganan Netflix misalnya ya teman-teman. Jadi kan dengan kita melakukan itu, artinya kan uang itu bukan milik kita. Uang yang kita pakai buat beli makanan, uangnya bakal ke perusahaan makanan tersebut atau ke restoran. Uang yang kita gunakan untuk beli air putih, uangnya bakal ke perusahaan air putih. Uang yang kita gunakan untuk beli misalnya sewa kontrakan, uangnya nggak kemana-mana. Itu cuma dijadikan tempat kita berlindung ya teman-teman, tempat tinggal kita. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pay yourself first ini adalah kita membayar diri kita sendiri. Gimana cara kita membayar diri kita sendiri? Dengan cara kita berinvestasi teman-teman. Dengan kita berinvestasi itu artinya kita membayar diri kita sendiri. Makanya di sini tekankan harus ada proporsi uang yang diinvestasikan. Karena kalau misalnya kamu nggak menginvestasikan uang, berarti kamu tidak membayar dirimu sendiri teman-teman. Semua penghasilan kamu habisin, keluar lagi semua. Uangnya masuk, uangnya keluar lagi semua teman-teman. Jadi untuk membuat uang itu milik kita sepenuhnya adalah dengan menginvestasikan uang tersebut, dan kita jadikan uang tersebut sebagai budak kita ya teman-teman. Seperti yang dibahas di buku Richest Man in Babylon, kita harus memperbudak uang kita, di mana uang kita harus bekerja menghasilkan uang lagi buat kita teman-teman. Semakin banyak uang yang bekerja buat kita, maka semakin dikit waktu yang kita perlukan untuk bekerja teman-teman. Karena aset kita makin banyak, passive income kita makin besar, itu artinya kita semakin nggak punya kewajiban untuk bekerja lagi, di mana kita punya kebebasan ya teman-teman. Dengan kamu melakukan ini dalam jangka panjang, nanti kamu bisa membentuk aset yang pada akhirnya aset tersebut bisa jadi besar banget. Di saat asetnya udah besar banget, kamu nggak bekerja, kamu mau setiap hari kamu main game, atau setiap hari kamu olahraga, setiap hari kamu jalan-jalan, asetmu udah bekerja menghasilkan uang buat kamu teman-teman. Itulah mengapa kalau misalnya kamu perhatiin di channel ini, aku bahas banyak banget mengenai passive income, investasi di P2P lah, investasi reksadana lah, investasi sana sini. Itu tujuannya adalah supaya kita bisa menghasilkan passive income. Uang kita bekerja menghasilkan uang lagi buat kita teman-teman. Itu yang dimaksud dengan pay yourself first. Jadi setiap kamu punya penghasilan, kamu harus membayar dirimu sendiri. Jangan sampai uangnya kamu belanjain sana sini, terus sampai uangnya nanti tinggal sisa berapa, baru sisanya kamu investasi.
Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa ditentuin dulu dari awal kamu pengen investasi berapa persen. Nah, kamu udah terima 10 juta, kamu udah tentuin nih, aku pengen investasi 5 juta setengahnya. Sisanya baru aku gunakan untuk keperluan apapun itu. Gitu ya teman-teman. Jadi di awal harus kita investasi dulu. Kalau di buku ini sih direkomendasiin kamu mulai dari 10% teman-teman. Di buku ini kisahnya dia bisa menjadi salah satu orang terkaya. Karakter utamanya bernama Arkad. Beliau jadi orang terkaya di Babylon. Itu dia mulai dengan menyisihkan 10% dari penghasilannya dia teman-teman. Cuman kalau misalnya kamu bisa, aku lebih rekomendasiin kalau bisa kamu nyisihin lebih ya teman-teman. Tapi kalau kamu emang belum bisa, nggak apa-apa kalau misalnya kamu mulai dari angka yang lebih kecil dulu. Mungkin kamu mulai dari 5%, nggak apa-apa, yang penting kamu mulai kebiasaannya dulu ya teman-teman. Karena kalau kamu langsung ekstrim, nanti takutnya kamu malah stres sendiri, akhirnya malah nggak sustainable, nggak bisa buat jangka panjang nanti. Jadi kalau misalnya kamu baru mulai, nggak apa-apa lah kamu mulai 5%, 10%. Kalau kamu merasa udah terbiasa, nanti perlahan tingkatin lagi. Aku juga udah mempraktekkan ini, sekarang aku selalu menginvestasikan sekitar 80% dari penghasilanku ya teman-teman. Jadi setiap aku terima penghasilan, aku hanya menggunakan 20%-nya buat hidup, buat segala macam, buat jajan, segala macam. 80% langsung aku investasikan di awal. Jadi anggap aja itu uang hilang, uangnya udah aku investasikan. Nah, bagi teman-teman yang pengen cek di mana aku berinvestasi, kamu bisa cek ke playlist di channel ini ya teman-teman. Aku udah kategoriin berdasarkan instrumen investasi yang aku gunakan. Berikutnya, poin yang kedua adalah hidup irit. Hidup di bawah standarmu, sehingga ada uang yang bisa diinvest dan kamu nggak hidup paycheck to paycheck. Nah, di sini maksudnya adalah dengan kamu hidup irit, artinya pengeluaran kamu lebih kecil, teman-teman. Dengan pengeluaran kamu lebih kecil, itu artinya semakin mudah bagi kamu untuk mencapai financial freedom. Karena financial freedom kan diukur dari seberapa passive income kita udah lebih besar atau belum daripada pengeluaran kita. Kalau pengeluaran kita kecil, maka akan lebih mudah passive income kita untuk bisa lebih besar daripada pengeluaran kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu bisa, kamu biasakan untuk hidup irit. Nanti di saat kamu ngalamin kenaikan penghasilan, kamu jangan naikin gaya hidupnya. Yang kamu naikin adalah porsi investasinya. Jadi kamu tetap hidup irit, uang yang kamu dapat kamu lempar lagi ke investasi. Sehingga kamu punya semakin banyak uang yang bekerja buat kamu. Semakin banyak uang yang bekerja buat kamu, artinya kamu semakin bebas, teman-teman. Kamu semakin bebas, semakin punya banyak pilihan. Bahkan kalau asetmu udah super banyak, suatu hari kamu udah nggak perlu kerja, uangmu udah masuk sendiri ke kamu, teman-teman. Itulah kenapa kamu juga perlu hidup di bawah standarmu ya, teman-teman. Kalau quotes dari Mark Cuban, beliau selalu bilang, live cheaply ya, teman-teman. Artinya kita hidup semurah mungkin, kalau bisa kita hidupnya bagai seorang pelajar, teman-teman. Kalau pelajar kan biasa hidupnya irit ya. Apalagi kalau anak rantau, mereka pasti irit ya. Salam buat semua teman-teman anak rantau, aku juga anak rantau. Maka dari itu, kita sebisa mungkin jangan hidup paycheck to paycheck. Jangan sampai kita gaji 5 juta, pengeluaran 5 juta. Wah, itu bahaya, teman-teman. Kalau misalnya kita gitu terus, dalam jangka panjang, kita nggak kemana-mana dong. Kita sama aja bakal selalu di red race, kalau kata Robert Kiyosaki, kata penulis buku ini. Robert Kiyosaki. Dia kan bilang kalau misalnya kita nggak investasi, ya kita bakal ada di red race terus. Kita harus kerja buat bisa menghidupi diri kita sendiri, teman-teman. Nggak pernah mencapai financial freedom. Apalagi kalau sampai pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan kita. Wah, itu bahaya banget, teman-teman. Kan ada tuh biasa orang misalnya penghasilannya 5 juta, tapi spendingnya bisa lebih dari 5 juta. Caranya gimana? Entah gunakan kredit, atau minjem pinjol, atau pinjem uang dari manapun. Kalau spendingnya kayak gitu, itu keuangannya nggak sehat ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu dalam keadaan itu, ada baiknya dikurangin dan dihindari. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, teman-teman. Walau gimana pun nggak boleh besar pasak daripada tiang. Kalau bisa penghasilan kita gede, pengeluaran kita kecil ya, teman-teman. Makanya ada quotes yang berkata, kalau kamu bergaul, cari 2 teman. Teman yang pertama adalah orang yang penghasilannya 2 kalinya kamu, supaya kamu bisa belajar gimana sih cara dia menghasilkan uang sampai dia bisa ngasilin 2 kali lipat kamu. Dan yang kedua, kamu cari teman yang pengeluarannya setengahnya kamu. Dari dia, kamu belajar gimana sih caranya supaya bisa mengatur pengeluarannya, gimana caranya supaya bisa hidup irit. Dengan kamu melakukan itu, kamu sama aja udah meningkatkan penghasilan dan juga kamu mengurangi pengeluaranmu. Dengan kamu melakukan itu dalam jangka panjang, keuanganmu bakal jauh lebih sehat ya, teman-teman. Poin berikutnya adalah naikin income, tingkatin kemampuan dalam mencetak uang bagaimanapun caranya. Nah, emang nggak bisa dipungkiri ya, teman-teman. Di buku ini juga diajarin bahwa kita emang harus selalu berusaha untuk naikin income. Kita harus selalu cari peluang gimana caranya supaya kita bisa naikin income kita. Karena dengan penghasilan kita makin besar, itu artinya semakin mudah bagi kita untuk bisa menyisihkan lebih banyak uang, teman-teman. Bahkan ada juga yang bilang kayak gini, kalau misalnya kita punya income gede, walaupun kita nggak jago invest pun, kita tetap bisa bagus, teman-teman. Ini contoh ya, kamu katakan kamu punya uang 10 juta, tapi kamu investasi jago banget
banget nih, kamu setahun bisa menghasilkan katakan 50%. Kalau kamu dapat 50% dari 10 juta, uangmu hanya bertambah sebanyak 5 juta, teman-teman. Dimana 5 juta untuk setahun itu nggak terlalu besar ya. Sedangkan kalau misalnya katakan kamu nggak jago banget investnya, tapi kamu jago nyetak uang ya, kamu bisa cetak uang, terus kamu punya uang 1 miliar, terus kamu nggak jago invest, kamu invest mungkin hanya dapat 15% per tahun. 15% dari 1 miliar, itu udah 150 juta, teman-teman. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa sebenarnya income itu penting ya, teman-teman. Bahkan kalau misal kita nggak jago invest pun, nggak apa-apa, yang penting kita naikin income aja, teman-teman. Udah kita naikin income, nanti baru kita perlahan belajar investasinya. Cuma kalau misalnya kamu udah dari awal membentuk kebiasaan investasi, itu juga udah bagus ya, teman-teman. Aku pribadi juga, walaupun incomeku dulu masih belum besar, aku juga dari dulu udah mulai investasi gitu, teman-teman. Mungkin dari dulu awalnya aku proporsi investasinya nggak langsung 80%, jadi mulai dari 50%, perlahan baru tingkatin, baru jadi 80%. Berikutnya adalah investasi instrumen yang paling kamu pahami. Jangan sampai kamu kehilangan uangmu, jangan terjebak investasi bodong. Nah, ini seperti rule dari Warren Buffett ya, teman-teman. Warren Buffett sering bilang, rule pertama adalah jangan sampai kamu kehilangan uang. Rule yang kedua, jangan sampai kamu melupakan rule yang pertama, yaitu tadi, jangan sampai kamu kehilangan uang. Kenapa Warren Buffett bilang gitu? Artinya kamu dalam berinvestasi, kamu harus benar-benar yakin sama suatu instrumen itu, teman-teman. Jangan sampai kamu terjebak sama investasi bodong. Di zaman sekarang kan banyak banget nih investasi bodong, yang kayak misalnya nawarin dimana kamu 1 bulan bisa dapat return gede banget. Yang namanya investasi itu bukan jalan cepat menuju kekayaan ya, teman-teman. Investasi itu lebih ke arah jalan pasti menuju kekayaan. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba kucuk-kucuk datang kamu nawarin, ini kamu taruh 10 juta di sini, 1 bulan uangnya jadi 20 juta, dapat 100%. Wah, itu kamu perlu hati-hati ya, teman-teman. Karena yang namanya investasi itu bukan jalan cepat menuju kekayaan. Bahkan Warren Buffett sekalipun, orang tersukses di dunia, investor tersukses dunia yang jadi panutan buat kita semua, beliau hanya mencetak sekitar 20-an%, teman-teman. Cuman karena itu dilakukan secara konsisten dalam berpuluh-puluh tahun, berdekade-dekade, akhirnya beliau bisa jadi salah satu orang terkaya dunia. Nah, jadi kalau misalnya kamu bisa menghasilkan return yang mungkin di angka 20%, 30%, itu udah lumayan banget ya, teman-teman. Makanya kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba datang kamu nawarin, wah ini profitnya 1 bulan 100%. Waduh, itu kamu perlu bertanya-tanya, teman-teman. Kenapa bisa investasinya bisa menghasilkan uang segede itu? Kalau sampai investasi bisa menghasilkan uang segede itu dalam berapa saat kamu bisa jadi orang terkaya dunia. Jadi yang namanya investasi, jangan sampai kamu terjebak yang namanya investasi bodong. Jangan sampai kamu diiming-imingi sama return, terus akhirnya kamu dimainin psikologinya, akhirnya kamu percaya, teman-teman. Kalau misalnya kamu pengen cobain yang investasi bodong, atau kamu pengen cuan sesat pun, boleh, tapi pastikan proporsinya tuh kecil banget, teman-teman. Jangan sampai ini membuat kita terlupa sama investasi yang benar ya, teman-teman. Jadi kalau kamu pengen yang cuan sesat, boleh, tapi ya dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak mungkin. Jangan terlalu banyak gorengannya lah. Jadi jangan sampai kamu kehilangan uang, jangan sampai kamu sembarangan taruh uang. Di kisah di buku ini juga beliau, orang terkaya dunianya, Arcad, beliau juga pernah kehilangan uang, teman-teman, karena salah investasi. Terus akhirnya beliau benerin terus, akhirnya baru bisa investasi ke tempat yang tepat ya, teman-teman. Nah, makanya aku rekomendasi banget buat kamu baca buku ini. Bukunya sebenarnya ringan banget sih, dari isinya tuh ringan banget. Bukunya nggak berat, seperti kayak kisah cerita anak-anak aja, teman-teman. Nah, jadi di poin ini kita investasi ke dalam instrumen yang kita pahami, dan jangan sampai kita terjebak investasi bodong ya. Kalau kita pengen invest, kita pastikan perusahaannya itu aman, kita tahu dananya bakal diputar kemana, kita tahu background perusahaannya gimana, kita cek dulu perusahaannya, instrumen yang kita gunakan itu udah lulus OJK atau enggak. Kalau kamu belum tahu gimana cara cek suatu perusahaan ada di OJK atau enggak, kamu bisa cek video aku sebelumnya. Aku membahas tentang gimana sih cara kita ngecek suatu misalnya P2P lending atau suatu APRD apakah udah OJK atau belum, kamu bisa cek di video sebelumnya itu. Pesan berikutnya adalah pastikan uangmu beranak dan anak-anak dari uangmu beranak lagi, teman-teman. Nah, jadi salah satu quotes di buku ini juga diajarin ya, teman-teman. Setiap keping emas yang kamu tabung adalah budak yang harus bekerja bagimu. Setiap keping tembaga yang dihasilkan oleh keping emas itu juga harus memberi penghasilan bagimu. Kalau kamu ingin jadi kaya, maka yang kamu tabung juga harus menghasilkan, dan anak-anaknya pun juga harus memberi penghasilan, sehingga semuanya dapat membantumu memberikan kelimpahan yang kamu inginkan. Ini ada di halaman 24 ya, 24 Richest Man in Babylon. Tapi kalau kamu beli bukunya mungkin di halamannya beda, karena ini kan penerbitnya pasti beda ya, teman-teman, mungkin. Nah, jadi intinya adalah setiap kamu berinvestasi, kalau kamu udah mendapatkan return atau profit hasil investasi, kamu jangan terburu-buru untuk langsung ambil tarik cuannya terus kamu nikmatin, teman-teman. Jadi kamu dapat cuan, kamu tinggal tarik, dapat cuan, tarik, dapat cuan, tarik. Nanti pada akhirnya uang
uangnya nggak bisa bertumbuh secara maksimal, teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah setiap kita mendapatkan profit hasil investasi, profit tersebut kita lempar lagi ke instrumen investasi. Kita buat dia bekerja lagi. Seperti di buku ini ajarinnya, kalau kita punya uang, uangnya beranak, kita pastikan anak-anak dari uang kita menghasilkan anak lagi, teman-teman. Jadi uang kita punya anak, anaknya punya cucu, teman-teman. Jadi yang pastinya kita reinvest semua uang kita. Kalau bisa kita reinvest terus. Nanti dalam jangka panjang, kalau misalnya uangnya udah banyak banget, baru terserah deh kamu pengen pakai atau gimana pun. Jadi jangan sampai kamu di awal kamu profitnya belum gede kamu tarik, profitnya belum gede kamu tarik. Nanti asetnya nggak tumbuh ya, teman-teman. Jadi pastikan kamu merinvestasikan semua keuntungan yang kamu punya. Kalau kamu cek di video sebelumnya kan aku ngasilin passive income sekitar 5 juta per bulan dari Easy Cash. Aku sempat jelasin kan kenapa 5 juta per bulan dari Easy Cash itu semuanya aku reinvestasikan kembali. Itu tujuannya supaya asetku bisa bertumbuh dengan maksimal dan di masa depan asetku ini bisa menghasilkan passive income yang lebih besar lagi, teman-teman. Jadi kita punya aset udah menghasilkan returnnya kita masukin ke asetnya lagi sehingga aset ini menghasilkan uang lebih gede lagi. Nanti uang lebih gede kita lempar lagi ke asetnya sehingga passive income-nya lebih gede lagi. Jadi begitu seterusnya ya, teman-teman. Itulah mengapa kita harus selalu melakukan yang namanya reinvestasi. Pesan berikutnya ada berkumpul dengan juara. Pergaulanmu akan menentukan suksesmu. Nah, jadi di buku ini juga diajarin ya, teman-teman. Jadi kisahnya ada dua orang yang mereka ingin menjadi kaya, makanya mereka berguru sama satu orang namanya Arkad, di mana orang terkaya dunia. Nah, karena mereka bergaul sama orang hebat, makanya ujung-ujungnya mereka jadi hebat. Kan ada quotes yang berbunyi bahwa kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kamu, teman-teman. Jadi itu sangat berpengaruh. Misal kamu bergaul sama para pengusaha sukses, kamu pasti bakal jadi pengusaha sukses juga. Kamu bergaul sama orang, misalnya para investor, para orang yang senang investasi, ya kamu juga bakal kebawa ke jalur yang sama. Tapi kalau kamu misalnya bergaul dengan misalnya orang yang malas, orang yang nggak punya ambisi, atau bahkan orang yang jalurnya kurang tepat, nanti kamu juga bakal bisa kebawa ke arah yang sama. Makanya kamu harus pastikan kamu berkumpul dengan orang-orang yang juara juga ya, teman-teman. Kalau kamu pengen jadi pemimpin, kamu berkumpul dengan para pemimpin. Pengen jadi orang sukses, berkumpul dengan para orang sukses. Bukan berarti kamu jadi milih-milih teman, gak gitu ya, teman-teman. Kita tetap bergaul sama semuanya, cuman kita lebih bijak aja dalam memilih pergaulan kita ya, teman-teman. Jangan sampai kita ikut pergaulan yang gak beres, nanti ujung-ujungnya kita bisa kebawa ke arah yang sama. Walaupun mungkin gak kelihatan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang biasanya bisa kebawa ya, teman-teman. Berikutnya ini adalah pesan yang terakhir dari Richest Man in Babylon menurutku, yaitu ambil peluang. Jangan pernah menyiakan peluang yang datang kepadamu. Salah satu contohnya Bill Gates. Ya, jadi misalnya kalau kamu dikasih peluang, kalau kata quotes dari Richard Branson, kan ada sebuah quotes yang berkata bahwa kalau misalnya kamu dikasih sebuah peluang, tapi kamu nggak bisa, ya kamu bilang iya aja dulu. Nanti abis kamu bilang iya, baru kamu belajar gimana caranya untuk bisa, teman-teman. Nah, sama seperti ini. Kenapa kamu harus ambil peluang? Karena masalah sukses atau enggak itu cuman masalah kesiapan bertemu dengan kesempatan, teman-teman. Kalau misalnya kesempatan, emang kita nggak bisa kontrol. Kadang kita bakal dapat kesempatan, kadang enggak. Tapi kalau misalnya kita punya kesempatan, tapi kita nggak punya kesiapan, sama aja kita nggak bisa sukses. Kalau kita misalnya kita udah siap nih, tiba-tiba kesempatan datang, wah kita bisa meledak, teman-teman. Itulah mengapa kita harus selalu memiliki yang namanya kesiapan. Masalah kesempatan datang atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kita punya kesiapannya dulu ya, teman-teman. Untuk kasusnya yaitu Bill Gates. Aku rasa di zaman itu juga sebenarnya banyak kan yang misalnya yang berusaha juga untuk menemuin sesuatu yang seperti Microsoft. Tapi kenapa bisa dari sekian banyak ribuan orang yang berhasil jadi penemunya adalah Bill Gates? Karena pasti beliau adalah orang yang mengambil kesempatan, teman-teman. Yang lain mungkin nggak action, beliau adalah orang yang berani dan ngambil kesempatan, dan beliau berusaha keras, makanya beliau bisa jadi salah satu orang tersukses dunia. Nah, jadi kalau misalnya ada kesempatan, ada peluang yang datang ke kamu, jangan pernah kamu siakan. Kalau kamu merasa nggak bisa, kamu bilang iya aja dulu. Nanti abis itu baru kamu pelajari caranya gimana, teman-teman. Nanti kan seiring berjalannya waktu, pasti semuanya bakal semakin baik. Yang penting kamu punya kemauan dan berani coba dulu ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kamu gagal pun, apa sih kemungkinan terburuknya? Paling kalau misalnya kita gagal, ya paling itu dijadikan bahan buat pembelajaran doang ya, teman-teman. Kalau kita gagal, bukan berarti kan kita nggak bakal bisa sukses atau apa. Itu cuman kesuksesan yang tertunda aja, teman-teman. Jadi jangan pernah takut melalui kegagalan, karena sebenarnya jalannya itu bukan antara sukses atau gagal, tapi jalannya adalah kita gagal dulu, baru akhirnya kita sukses. Kalau kamu tanya apakah aku langsung sekarang berhasil investasi terus punya aset sampai lumayan, apakah itu langsung berhasil? Sebenarnya enggak juga, teman-teman. Di awal aku juga ngalamin banyak kegagalan. Aku pernah coba jualan, aku gagal. Aku pernah coba bikin ini itu gagal juga. Pernah coba bikin di bidang lain, kerjain
pengen gelutin bidang lain, pernah gagal juga. Sampai akhirnya ya sekarang aku nemu yang cocok, yaitu di bidang investasi ini, dan ini lumayan menghasilkan buat aku. Jadi makanya aku tetap berusaha untuk pengen stick di jalur ini ya teman-teman, karena aku suka banget melakukan yang namanya investasi atau membangun passive income. Nah, jadi sekian pesan-pesan yang ada di buku ini. Walaupun aku udah merangkum pesan-pesan yang bisa disampaikan buku ini, aku tetap merekomendasikan kamu untuk membaca buku ini ya teman-teman. Kalau misalnya covernya gimana, kamu lihat ini, mungkin covernya agak beda-beda, tapi isinya pasti sama teman-teman, ceritanya pasti sama. Aku tetap rekomendasiin kamu baca dari awal sampai habis. Dan ini tuh bukunya sangat tipis teman-teman. Bukunya cuman di sini cuman 200-an halaman, tapi kecil teman-teman. Jadi bisa dibacanya cukup cepat ya. Aku cukup yakin kamu bakal bisa selesaiin dalam waktu 1 minggu juga sih sebenarnya. Karena bukunya emang isinya dikit. Tapi walaupun isinya dikit ini buku yang cukup menampar aku teman-teman. Gara-gara satu buku ini, maka aku jadi menetapkan aku harus menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Jadi buku ini beneran bagus banget untuk ningkatin kesadaran kita dalam berinvestasi. Jadi buat Kak Will dan Agung, aku merekomendasikan, kalau kamu tanya kasih rekomendasi buat pemula, aku rekomendasikan kamu untuk membaca 2 buku ini ya. Kalau misal kamu udah baca 2 buku ini, nanti baru kamu mungkin coba baca buku lain yang ningkatin kemampuan investasi kamu. Ini juga ada buku dari Robert Kiyosaki, ini aku juga baca, Financial IQ. Terus ada juga Cash Flow Quadrant. Kalau misalnya ditumpuk, bukuku cukup banyak ya. Cash Flow Quadrant juga bagus, itu ngajarin gimana sih cara membedakan antara kuadran, keempat kuadran, ada investor, business owner, self-employed, sama satu lagi karyawan, employee. Bagi teman-teman yang pengen belajar gimana cara investasinya, kamu bisa ke channelku, kemudian kamu ke ini ya teman-teman, kamu ke bagian home. Terus kamu lihat aja, di sana aku udah bagiin jadi banyak playlist ya. Ada playlist Bibit, playlist Easy Cash, Asetku, Coinworks, Personal Finance, terus juga ada banyak video-video lainnya. Ada juga TikToknya. Nah, jadi dengan kamu belajar beberapa video ini, semoga itu bisa meningkatkan insight kamu mengenai investasi ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini, kamu bisa juga menggunakan kode referral yang udah aku sebarkan di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Kalau misal kamu gunakan kode referral ini, nanti kamu bakal dapat bonusnya bisa kamu pakai buat investasi. Bonus yang aku bakal pakai buat meningkatin kualitas video di channel ini supaya bisa mengedukasi banyak orang lagi. Sekian video dari aku, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.